Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman menyimak video saya ini, gitu ya. Saya doakan semua teman-teman di sini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ya kabar gembira. Nah, kabar gembira yang mungkin kabar yang sudah teman-teman nanti-nantikan gitu ya, sudah banyak ditanyakan kepada kami, itu berkaitan dengan prosesi ya, prosesi pelaksanaan wisuda. Nah, kapan misalkan wisuda itu ditanyakan, misalkan di mana, masih lama enggak gitu, biasanya selalu bertanya berkaitan dengan prosesi pelaksanaan wisuda ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menginfokan kepada rekan-rekan semua berkaitan dengan informasi pelaksanaan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten tahun akademik 2020-2021. Berdasarkan rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, diputuskan bahwa pelaksanaan wisuda kita akan dilaksanakan pada hari Minggu. Ya, hari Minggu, tolong dicatat, tanggal 19 Desember tahun 2021. Ya, teman-teman. Nih, buat teman-teman semua, silahkan diingat bahwa pada tanggal itu akan jadi salah satu tanggal ataupun waktu ya yang menjadi sejarah di mana di mana dirayakannya gitu ya ataupun diresmikannya kita ya sebagai mahasiswa untuk menyandang gelar sarjana gitu ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum dilaksanakannya wisuda yang sudah ditetapkan pada tanggal 19 Desember tersebut, kami akan menginfokan ya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon wisudawan berkaitan dengan kesiapan dari pelaksanaan wisuda tersebut. Yang pertama, teman-teman bisa simak bahwa syarat yang harus dipenuhi tanpa kecuali oleh semua, yaitu sudah melunasi biaya kuliah 100%. Artinya di sini sudah tidak ada lagi, maaf ya, sudah tidak ada lagi tunggakan, baik itu SPP misalkan ataupun biaya bangunan ataupun biaya skripsi gitu ya, biaya skripsi, biaya bimbingan dan sidang skripsi ini sudah tidak ada tanggungan lagi ya. Jadi kami akan meng-cross check kelengkapan biaya kuliah yang sudah lunas tersebut yang 100% dari rekap keuangan ya, rekap keuangan yang teman-teman telah dapatkan ketika teman-teman mendaftar saat sidang skripsi. Ya, itu bisa teman-teman jadikan atau disiapkan kembali untuk persyaratan wisuda ini ya, pendaftaran wisuda ini. Nanti silahkan teman-teman menyiapkan rekap keuangan tersebut yang catatannya rekap keuangan itu sudah divalidasi atau sudah ditandatangan oleh bagian keuangan gitu ya, tanda tangan dan dicap basah. Nah, itu akan kami periksa lagi, verifikasi lagi ya berkaitan dengan kelengkapan biaya kuliah teman-teman. Silahkan bagi yang sudah punya rekap keuangan disiapkan kembali, bagi yang belum punya silahkan bisa meminta ke bagian keuangan ya. Itu yang pertama berkaitan dengan syarat bebas biaya kuliah ya, sudah memenuhi memenuhi tunggakan ya, memenuhi tunggakan ataupun tanggungan biaya kuliah 100%. Yang kedua, memiliki surat keterangan bebas pustaka dari perpustakaan. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman kita yang sudah melakukan proses penjilidan sudah mendapatkan surat keterangan bebas pustaka ini. Ya, bagi yang belum, silahkan coba ditanyakan kepada teman-teman yang sudah mengurus bebas pustaka ini ke Perpus. Bagaimana prosesnya? Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, rekan-rekan yang belum mengurus surat keterangan bebas pustaka itu, pertama harus sudah melakukan revisi dulu dengan penguji
penguji sidang skripsi. Ya, ketika sudah beres itu kemudian teman-teman datang ke perpus, ya, datang ke perpus untuk melakukan proses pelengkapan atau kelengkapan dari syarat untuk mendapatkan bebas pustaka ini. Tapi catatannya di sini harus sudah melakukan registrasi pembayaran ya ke rekening kampus ya, rekening kampus nomornya bisa teman-teman simak ataupun lihat di sana yaitu ke 0756 703 752 ya, ke Bank BNI, transfer ke Bank BNI atas nama STI Banten. Nominalnya 200.000. Nah, ketika sudah kita melakukan transfer ke nomor rekening tersebut, teman-teman datang ke perpus, ya datang ke perpus, bawa 2 jilid ya ataupun 2 eksemplar print out skripsi lengkap ya dari mulai cover sampai ke lampiran, semuanya sudah lengkap, tersusun rapi. Nanti silahkan serahkan ke bagian perpustakaan. Nanti di akhir teman-teman dapat 2 jilid ya, 2 jilid skripsi yang akan diurus oleh bagian perpustakaan, satu buat kita ya, satu untuk perpustakaan, satu untuk mahasiswa maksudnya ya, untuk mahasiswa dan satu lagi untuk bagian perpustakaan disimpan di perpus. Nah, yang ketiga syaratnya teman-teman harus sudah melunasi biaya wisuda. Nah, di sini kita ada biaya wisuda yang dibebankan kepada mahasiswa. Yang besarnya itu Rp1.750.000 ya, Rp1.750.000. Cara pembayarannya ini juga sama ya, teman-teman melakukan transfer ke nomor rekening Bank BNI ya 0756703752 atas nama STI Banten Yayasan ya. Ini silahkan bukti transfernya disimpan sebagai salah satu syarat ya untuk mengisi link pendaftaran ya, link pendaftaran online. Yang keempat, yang keempat silahkan mencetak ataupun mengkopi ijazah terakhir, bagi yang lulusan SMA ya, lulusan SMA silahkan bawa fotokopian ijazah SMA-nya atau rekan-rekan yang anfulan gitu ya, silahkan bawa ijazah D3-nya gitu untuk syarat pembuatan ijazah ya, ijazah. Yang kelima, pas foto hitam putih. Nah, ingat di sini pas foto hitam putih yang harus juga dicetak oleh teman-teman itu 3x4 dan 4x6 masing-masing itu sebanyak 3 lembar. Nah, harap disimak atau dicatat ya bahwa untuk laki-laki foto dilakukan ya ataupun kelengkapan yang harus disiapkan yaitu kita memakai jas dan dasi ya, kemeja, jas dan dasi rapih gitu ya untuk laki-laki, dan kemudian untuk perempuan memakai blazer ya. Blazer ini bisa disesuaikan, biasanya kita memakai blazer warna gelap ya atau hitam, kemudian terusan baju berwarna putih dan kerudung berwarna gelap gitu ya. Silahkan menyesuaikan teman-teman ya untuk untuk yang perempuan dan yang laki-laki silahkan disiapkan juga kelengkapan pakaiannya yaitu jas dan dasi gitu ya dan kemeja lengkap. Itu berkaitan dengan pas foto yang harus teman-teman siapkan. Nah, tidak lupa ketika sudah dicetak fotonya ya, di belakang foto dituliskan ya, 3 lembar itu dituliskan nama dan NPM ya di balik fotonya, nama dan NPM. Di masing-masing per lembarnya ditulis nama dan NPM. Nah, itu untuk pas foto yang harus disiapkan. Terus yang keenam, nah ini yang keenam, ini juga harap disimak, menyerahkan transkrip nilai lengkap. Nah, ini dari Sidikti bisa teman-teman peroleh di sini transkrip nilai tersebut sudah ditandatangani dan dicap Kaprodi. Nah, bagi teman-teman yang saat sidang skripsi ataupun ujian proposal sudah minta ke Kaprodi masing-masing ya nilai manualnya ya, biasanya kan sudah ada tuh sebagian dari kita yang minta nilai manual dicatat di
di transkrip sidiktinya gitu ya. Nanti bisa diminta ke kaprodi masing-masing dituliskan nilai manualnya. Ya, bagi yang sudah lengkap atau yang sudah punya itu juga disiapkan kembali. Bagi yang belum, ya bagi yang belum memiliki nilai transkrip lengkap, itu bisa menghubungi kaprodi masing-masing. Nah, ini untuk transkrip nilai. Sekali lagi, transkrip nilai lengkap dari sidikti ya. Jadi teman-teman caranya itu bagi yang sudah punya ya catatan manualnya dari kaprodi masing-masing disiapkan ulang. Nah, bagi yang belum datang ke kaprodi masing-masing ya untuk minta dicatatkan nilainya di transkrip yang teman-teman sudah download di Sidikti ya. Itu untuk nilai. Yang ketujuh, nah ini juga harap disimak, teman-teman sudah melakukan vaksinasi COVID ya. Vaksinasi COVID-19 minimal vaksin tahap 1. Nah, ini kami mohon kesediaan teman-teman untuk kebaikan kita bersama ya, agar kita merasa nyaman, aman pada saat pelaksanaan wisuda ya. Kita semua sudah divaksin COVID minimal tahap 1. Dan harap juga mendownload aplikasi Peduli Lindungi gitu ya. Bagi rekan-rekan yang sudah vaksin tapi belum download aplikasi Peduli Lindungi, silahkan download. Bagi yang belum, ya yang bagi belum vaksin, silahkan mulai vaksin. Dan nanti setelah vaksin, harap download aplikasi Peduli Lindungi. Yaitu untuk syarat ketujuh yang harus teman-teman siapkan. Nah, yang kedelapan. Nah, yang kedelapan ini mencetak tanda bukti pendaftaran wisuda. Nah, ini buat apa gitu ya? Tanda bukti pendaftaran wisuda itu sebagai form yang teman-teman dapat tukarkan ketika saat pembagian toga. Ya, ini formnya seperti ini. Teman-teman download dulu ya di sini. Ini linknya .ly/bukti quiz TM 21 ya. Nanti kami juga share linknya. Ini kalau sudah di-download link tersebut, ini bentuknya seperti ini. Ada dua lembar seperti ini ya di dalam tersebut. Nah, ini satu untuk kita atau untuk mahasiswa, satu lagi akan disimpan oleh bagian pendaftaran ya. Nanti ketika kita mengumpulkan persyaratan, ini juga salah satu yang harus dikumpulkan ya, tanda bukti pendaftaran wisuda. Nah, ini nih contoh tanda bukti pendaftaran wisuda yang ini. Nah, ini tanda bukti pendaftaran wisuda. Silahkan bisa dilihat, ini tanda bukti pendaftaran wisuda yang teman-teman download dari link yang tadi saya perlihatkan. Nah, di sini ada dua lembar, satu untuk mahasiswa, satu akan disimpan oleh bagian pendaftaran. Nah, kita lanjut lagi ke syarat berikutnya. Ketika sudah semua 1 sampai 8 itu dipenuhi ataupun disiapkan, terakhir teman-teman mengisi link pendaftaran. Ya, ini link pendaftaran online yang bisa diakses di alamatnya bit.ly/wisuda/21 gitu ya. Nah, ini silahkan nanti kami akan share linknya dan teman-teman isi link pendaftaran tersebut. Nah, ini linknya bisa dilihat ketika kita sudah mengaksesnya. Ini link tersebut ya, isian link tersebut. Formulir pendaftaran wisuda ya, ada email, PM, nama ya. Nama harap di sini ditulis dengan huruf kapital ya atau huruf besar, tempat lahir, tanggal lahir, program studi, tanggal yudisium ya. Kemudian konsentrasi kita saat pemilihan konsentrasi semester 6 ya. Ukuran toga di sini ada M, L, XL atau XXL gitu ya. Ini silahkan diisikan sesuai dengan preferensi masing-masing. Kemudian ada nomor WhatsApp, terus ada surat bebas pustaka. Ini yang teman-teman dari bagian perpustakaan. Ada bukti wisuda ya, berbiaya wisuda. Ini juga disimpan, jangan sampai hilang gitu ya, jangan sampai hilang bukti transfer biaya wisuda. Kemudian yang ketiga, upload foto. Nah, foto yang diupload di sini yang berwarna ya rekan-rekan ya, bebas ukurannya motif.
kali 6 yang diupload di pendaftaran. Ketika sudah selesai, klik submit. Nah, itu ya ke-9 syarat yang harus dipenuhi oleh kita ketika ataupun saat akan mendaftar wisuda gitu ya. Kita balik lagi ke penjelasan tentang syarat dan pendaftaran wisuda. Di sini jika 9 item ini sudah dipenuhi, berikutnya kita masuk ke ketentuan pengajuan ya. Nanti teman-teman juga mengumpulkan bukti ataupun bukti manualnya gitu ya. Print out masing-masing persyaratan tersebut. Ini ada print out keuangan dari bagian keuangan ini juga disiapkan, kemudian foto yang tadi ya ada 3x4 sama 4x6 yang masing-masing 3 lembar, ijazah terakhir maksudnya di sini itu ijazah SMA bagi yang mendaftar sebagai mahasiswa baru, bagi yang mahasiswa anpulan ya ijazah terakhirnya, ijazah D3-nya gitu. Kemudian ada transkrip nilai, ini juga transkrip nilai yang teman-teman sudah dari prodi masing-masing ya, nilai manual jika transkrip nilainya masih ada yang kosong gitu ya, mata kuliahnya yang nilainya belum input sedikit. Kemudian ada tanda bukti wisuda yang tadi ya, form yang saya share di syarat ke-8 itu juga di-download kemudian dilampirkan atau dibawa ketika menyerahkan berkas ini ke bagian akademik ya, ke Pak Prodi. Teman-teman bisa menemui Pak Prodi untuk menyerahkan persyaratan wisuda ya, persyaratan wisuda ke bagian akademik yaitu ke Pak Prodi. Nah, kapan kita bisa mengumpulkan ataupun menyerahkan berkas persyaratan tersebut? Semua persyaratan ya bisa diserahkan mulai hari Senin ya, mulai dari besok 25 Oktober hingga 11 Desember tahun 2021. Nah, untuk mahasiswa manajemen persyaratan dimasukkan ya ke item ini ya, ada rekap keuangan, pas foto, ijazah terakhir, transkrip nilai, tanda bukti pendaftaran wisuda ya. Ini dimasukkan ke dalam map biru, map Mika warna biru untuk manajemen. Dan akuntansi map Mika berwarna kuning ya. Itu untuk ketentuan pengajuan. Nah, demikian teman-teman informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan info pelaksanaan wisuda STY Banten ya. Silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Silahkan kalau ada pertanyaan juga bisa tanyakan ya. Tujuan dibuatnya video ini agar teman-teman bisa informasi yang disampaikannya utuh dari misalkan lain resmi dari bagian akademik ya. Semua yang sudah menyimak video ini kita harap persyaratan-persyaratan tersebut bisa disiapkan agar teman-teman bisa ya pada tahun ini mengikuti wisuda yang akan diselenggarakan oleh STY Banten. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.